berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi
tujuan akan membantu perkembangan manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun. Selanjutnya, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi, sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi konsumen ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AOIP laporan keuangan atau syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima. Sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Selanjutnya, syarat kualitatif laporan keuangan KWP. Yang pertama, relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua dapat diandalkan, yaitu syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Dalam syarat harus memiliki penyajian yang wajar, objektif dan netral sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga dapat dibandingkan, yaitu informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan. Keempat, konsisten. Metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Dan yang terakhir dapat dimengerti, informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, perdebatan para pemimpin akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama, terhadap entitas unit akuntansi. Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain. Itu pada tahun 2000. Terdapat beberapa teori tentang kepemilikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, property teori, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas, sehingga persamaan aset dan kewajiban sama dengan ekuitas. Yang kedua, entity teori, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang kedua, terhadap konsep usaha yang berkelanjutan. Konsep usaha berkelanjutan ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi, sehingga penyusunan laporan keuangan. Karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian aset tetap. Konsep ini juga banyak dikritis oleh pemikir akuntansi, termasuk pemikir akuntansi Islam. Mereka yang menolak konsep ini yaitu ada Adnan dan Gavakin pada tahun 1997 beralasan bahwa semua makhluk adalah fana atau tidak dapat hidup selamanya dan hanya Allah yang akan hidup selamanya. Selanjutnya tentang satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya dapat dihitung dengan satuan mata uang dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Pemikir akuntansi dalam ulama fikih berbeda pendapat dengan konsep ini, yaitu Ahmed Pierre pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa penggunaan uang sebagai alat perhitungan lingkungan yang memiliki tingkat inflasi tinggi sangat dipertanyakan. Inflasi merupakan nilai sesungguhnya dari pinjaman dengan qard hasan karena pemberi pinjaman akan menerima nilai yang lebih kecil. Dan yang terakhir, terhadap dasar aktual. Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Konsep diterima oleh AOIV dengan mengacu atas pendapat dari Khalifah Umar bin Khattab.
nilailah barang daganganmu dan bayarlah zakatnya jika telah termasuk nisab dan haulnya. Hal ini memberi implikasi bahwa zakat harus dibayar pada kekayaan yang meningkat, dan konsep ini paling baik untuk melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.